saman. Para spirit melindungimu suatu hari nanti. Jika kamu tidak menelusuri jalan menjadi seorang saman, kemurkaan akan datang menghantuimu. Begitu pesannya. Setelah itu, ibunya terus memaksa anak supaya tetap berada di jalan saman, mulai dari mengajari puisi, lukisan, bahkan ritual aneh. Sayangnya, anak ini sudah menentukan jalan hidupnya, dan sebagai bentuk pemberontakannya, justru ia semakin giat belajar. Aneh sekali. Namun, setelah 10 tahun, si anak tadi justru meninggal dengan kecelakaan. Ya, hanya dengan kecelakaan, seperti manusia pada umumnya. Lalu, di sela-sela nafas terakhirnya, justru ia memikirkan perkataan ibunya. Apakah ini yang dimaksud dengan kemarahan karena tidak menyusuri jalan menjadi seorang saman? Bukannya meninggal dengan tenang, justru ia malah terlahir kembali di dunia yang terdapat sihir dengan menyamar sebagai seorang profesor di akademi yang sangat terkenal akan kualitasnya. Scene berlanjut dengan memperlihatkan stasiun, dan diperlihatkanlah seorang yang mengecek tiket masuk. Setelah mencari ruangan yang telah dia pesan, seseorang yang memperlihatkan tiket tersebut membuka kabin dan saling menyapa. Anak muda tersebut memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dia bernama Rutger Chelsea, dan orang yang dari tadi membaca koran mengaku bernama Gerard. Sebut saja Pak Tua. Anak muda tadi ternyata baru saja ditunjuk menjadi dosen di Akademi Kekaisaran yang terkenal dengan nama Akademi Soren. Setelah memperkenalkan diri, Pak Tua memuji anak muda di depannya karena sangat berkemampuan dan berkompeten. Untuk memasuki Akademi Soren saja pun sangatlah sulit, apalagi untuk menjadi pengajar di sana. Untuk mengalihkan perhatian, anak muda membahas tentang kunci kemenangan pada perang yang baru saja dimenangkan oleh faksi Perinces. Bukan penyihir hebat, bukan kenaik, melainkan tentara bayaran yang bernama Machiavelli. Setelah diberitahu hal itu, Pak Tua tidak kaget sama sekali. Justru Pak Tua tersebut mengatakan kalau hal itu hanyalah sebuah rumor. Tetapi sebenarnya, rumor tersebut adalah kenyataan, yang mana Machiavelli adalah salah satu nama samaran yang digunakan oleh Pak Tua tersebut saat mengelilingi dunia. Sedang asik berbicara, mereka pun dikejutkan oleh sebuah ledakan di gerbang sebelah. Pak Tua pun sadar bahwa kereta mereka telah diserang oleh perampok, dan supaya bisa keluar, mereka berencana untuk bersembunyi dan keluar lewat gerbang belakang. Tiba-tiba, salah satu perampok masuk melalui jendela dengan cara menerobos dan mau menyerang saja perampoknya. Untungnya anak muda tersebut seorang profesor yang ahli dalam bidang sihir. Perampok pun tepar setelah satu serangannya. Dan ketika anak muda tadi mendekatinya, justru perampok tersebut malah tertawa karena dalam jaketnya telah terpasang bom dan kurang dari 1 detik. Tidak sempat menghindar, anak muda tadi meledak bersama bom serta perampoknya, dan dinding kereta pun hancur lebur. Ledakan barusan hanya menyisakan Pak Tua yang untungnya masih sempat berlindung dan membakar wajah palsu dari Pak Tua. Ia pun mengumpat bahwa wajah palsu ini sangatlah mahal, dan ya, inilah wajah asli dari MC kita kali ini. Sebelumnya, MC kita kali ini kita panggil saja Mas Joli, karena saking banyaknya nama samaran, Mas Joli sebenarnya telah mengelilingi dunia dan tersambung dengan berbagai macam insiden. Karena itu, ia pun selalu merubah identitas seperti wajah, nama, dan lain-lain. Machiavelli salah satunya. Hari-harinya sebagai Machiavelli sangatlah penuh dengan peristiwa, tetapi yang menjengkelkan. Tapi untungnya, faksi yang ditolong sedang tenggelam dalam kemenangan, sehingga Mas Joli bisa terus menyamarkan identitasnya dengan aman dan lancar. Ketika Mas Joli ingin pergi ke kota lain dengan kereta, ia secara tidak sengaja terlibat dengan insiden lagi dan lagi. Sangat sial sekali Mas Joli. Lagi-lagi insiden terjadi di sekitarku, ucapnya. Dari posisi ia membuang wajah palsunya pun masih terlihat kesalnya dia. Setelah ia berbelasungkawa dalam hatinya, siapa sangka dia akan meledakkan bom ketika tersengat listrik. Perampok biasanya tidak begitu, batinnya. Belum selesai berpikir, tiba-tiba muncullah lelaki yang berseragam karyawan dan langsung bertanya apa yang sedang terjadi. MC pun berkata bahwa ia baru saja diserang. Sepertinya target perampok adalah gerbong 1 yang isinya para bangsawan, dan menyarankan agar yang lain menjauh. Dengan wajah yang cemas, pegawai itu mengatakan,
Penumpang yang lain baru saja mau saya evakuasi. Anda sebaiknya berevakuasi juga. Tiba-tiba, Om Joli mencekik pegawai tersebut sampai ia terjatuh. Apa kau pikir akting yang buruk begitu bisa membohongiku? Ucap Om Joli. Wah, dia belum tahu saja kalau Om Joli sudah melalui banyak tragedi, bahkan disebut legenda di beberapa kota yang diselamatkan. Selagi mencekik, Om Joli mengatakan, bukan hanya para perampok yang muncul seperti mereka telah menunggu. Kereta juga bergerak sangat cepat di jalur yang terjal begini. Sihir perlindungan bahkan tidak bekerja pada perampok. Hal seperti ini pasti sangat sulit dan memakan waktu yang lama, kecuali ada orang dalam yang meletakkannya, ucap Mas Joli. Karena ketahuan, pegawai tersebut mengeluarkan pisau tersembunyi miliknya dan ditahan oleh Mas Joli. Kau lincah juga. Siapa kalian sebenarnya? Dan apa yang kalian cari? Ucap Mas Joli. Dan karena pegawai itu tidak mau berbicara, Mas Joli berencana untuk mengikat orang itu. Dan baru saja berdiri, ia pun mendengar suara tembakan. Pegawai itu pun didorong dan langsung tertembak oleh peluru. Mas Joli bersiap dan pintu ditendang. Masuklah beberapa orang perampok lain. Perampok itu lumayan terkejut karena masih ada orang yang hidup, padahal ia sudah menembakkan peluru beberapa kali. Dan langsung saja Mas Joli mengatakan, memangnya kau siapa? Bisa menentukan hidup matinya seseorang. Para perampok pun langsung membidik Mas Joli. Dan ketika mereka menekan meletuknya, tidak ada peluru yang keluar. Mereka pun kebingungan. Dan ternyata Mas Joli menggunakan sihirnya untuk merusak senjata mereka. Namun Mas Joli kaget karena ada yang membatalkan sihirnya. Rupanya salah seorang perampok tadi hebat dalam penggunaan sihir. Mas Joli pun disuruh menyerah supaya diberikan kematian tanpa rasa sakit. Penyihir itu bergumam bahwa Mas Joli pasti hanya penyihir tingkat 4 sepertiku. Kalau tidak, pasti aku pernah mendengar nomor tentangnya. Ketika disuruh menyerah, Mas Joli malah menghadap ke bagian kereta yang bolong dan berpikir bahwa bantuan mungkin takkan datang dalam waktu yang dekat. Tiba-tiba saja, Mas Joli lompat keluar kereta yang berlubang dan para perampok dikagetkan akan hal itu. Beberapa dari mereka mengeceknya dan ketika ia melapor pada rekannya, Mas Joli pun menembus kepalanya. Seketika itu, penyihir mengatakan, Mas Joli ada di atap gerbong. Para perampok pun membagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama mengejar Mas Joli dan yang lain mengambil alih gerbong 1. Terjadilah baku tembak yang mengincar Mas Joli. Mereka pun mengejar Mas Joli yang berlari ke arah gerbong belakang. Dan ketika para perampok membuka pintu gerbong, dar! Meledaklah pintu dan perampok yang membukanya. Sebuah jebakan, kata perampok yang satu. Mustahil, cuma dalam waktu secepat itu, sanggah perampok B. Penyihir yang melihat pun bergumam. Mas Joli sangat berbeda dengan orang yang pernah dilawan. Pergerakannya sangat efisien dan efektif, sangat mengerikan. Ia sudah seperti pemburu dibandingkan seorang penyihir. Dan ketika mereka dikagetkan dengan suara gerbong belakang yang ternyata telah dipisahkan dan mungkin saja Mas Joli melarikan diri, benar saja gerbong belakang telah tertinggal. Sembari mereka menyesal, ternyata Mas Joli tidak melarikan diri, melainkan telah menyebab mereka semua dan merapal mantra di belakang mereka. Penyihir yang menyadarinya sangat kaget dengan gelombang mana yang tiba-tiba besar dan menyuruh perampok lain untuk melarikan diri. Tapi sialnya, perampok lain tidak sempat kemana-mana dan hangus oleh sihir dan hanya menyisakan seorang penyihir tadi, tetapi dengan kondisi yang sangat buruk. Naifnya, ia bertanya pada Mas Joli, kenapa kamu membunuh kita? Apa kau bahkan merasa bersalah pada kami, orang-orang yang telah mengerahkan kekuatannya demi dunia ini? Ujarnya. Mas Joli pun menjawab, bukannya kalian yang ingin membunuhku terlebih dahulu? Bagaimana kau bisa bicara seperti itu setelah segalanya menjadi seperti ini? Dan benar saja, sebenarnya aku berencana untuk kabur tadi, tetapi kalian telah melihat wajahku yang asli. Ketika sedang berbicara, penyihir itu pun terbelah oleh serangan es yang berasal dari seseorang kenaik perempuan dari belakangnya. Ketika Mas Joli kaget, ia pun ditanyakan, apakah kau tak apa-apa? Kau pasti cemas, tapi tak apa, tenanglah dulu, karena kami sang Cold Steel Knight telah tiba. Lawa ampas, nyampah sombong anjay. Setelah salah satu kelompok telah dikalahkan, ternyata masih terjadi baku tembak di kelompok lain dan diperlihatkan seseorang yang menangkis peluru mereka dengan sihir. Dan ketika mereka sedang reload,
Seseorang tadi langsung menghantam salah satu perampok dan beberapa perampok lain. Ruangan satu aman, ucapnya pada rekan yang mengamankan penumpang lain. Setelah melapor, perempuan itu memerintahkan rekannya untuk mengawal penumpang sampai ke pemberhentian selanjutnya. Scene selanjutnya memperlihatkan stasiun. Ketika Mas Jolly sedang santai, ia pun disapa oleh perempuan tadi dan bertanya, "Apa kau tidak apa-apa? Kau terluka karena terhorus tadi?" Mas Jolly pun menjawab bahwa berkatmu, aku baik-baik saja dan sedang merenung. Memang rendah diri Om Jolly ini. Setelah itu, si perempuan memperkenalkan diri. Veronica Deville, ujarnya. Ketika Mas Jolly mau menyebut namanya, datanglah petugas atau polisi yang mengurus akan hal ini dan bertanya pada Kak Vero. Karena ada sesuatu yang kurang di laporan, ia mencurigai ada seseorang dalam kereta yang membantu penyerangan ini dan akan mengirim orang untuk menemukan identitas pelakunya. Kau mendengar itu kan? Selama kau jujur, maka tak akan ada masalah, ucap Kak Vero. Tapi bagi Mas Jolly, ini hal buruk, karena ia membeli tiket dengan identitas Gerard yang kita panggil Pak Tua di awal, sedangkan wajah palsunya telah dirusak dan dibuang di tengah-tengah perjalanan. Dan kalau ia ketahuan menyamar, mungkin saja Kak Vero yang saat ini tersenyum juga akan membelahnya seperti perampok tadi. Ketika Mas Johnny overthinking, ia pun didatangi oleh petugas tadi dan diinterogasi di mana orang yang lain, karena di sini di laporan harusnya terdapat 2 pria. Mas Jolly mengatakan bahwa orang yang satunya terkena ledakan yang terjadi di pegunungan dan sayangnya ia pun jatuh ke jurang. Ketika Pak petugas sedang menilik wajah dari Mas Jolly, Kak Vero memecah keheningan dan mengatakan Mas Jolly bukanlah tersangkanya. Ia bertarung melawan teroris ketika kita datang. Karena mendengar hal itu, Pak petugas langsung meminta maaf pada Mas Jolly dengan panggilan Tuan Lutger. Dan mereka kaget dan heran karena Mas Jolly baru saja diangkat menjadi pengajar di Akademi Soren. Mas Jolly pun kaget sebenarnya karena ia tidak berpikir bahwa orang lain akan tertipu dengan penampilannya yang mungkin mirip. Dengan memanfaatkan situasi saat ini, ia pun mengakuinya dengan malu-malu. Bahkan ketika di luar kereta pun, petugas masih meminta maaf atas ketidaknyamanannya. Dan sampai-sampai petugas menyawarinya untuk dikawal sampai di akademi. Sangat mulialah orang yang mengajar, karena mengajari generasi muda masa depan. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu begitu saja, ujar petugas. Dengan sopan, Mas Jolly pun menolak dan mengatakan bahwa ia akan mampir ke tempat lain karena ada urusan pribadi. Dan ketika petugas pasrah, Mas Jolly pun pamit. Dan pada saat berjalan, ia pun meminta maaf pada Tuan Lutger yang asli dalam hatinya. Ternyata, dunia ini teknologi fotografi masih belum canggih, sehingga Mas Jolly dan Lutger sangat sulit dibedakan. Ketika ia berpikir telah bebas, ia pun dipanggil dengan nama Lutger oleh pegawai dari akademi yang diutus untuk menjemputnya, karena pihak akademi telah mendengar berita tentang serangan teroris. Mau tidak mau, ia pun akhirnya dikawal. Dan dalam kereta, ia berpikir dia tidak akan menyangka bahwa dia akan dijemput. Dan pria yang menjemputnya pun bukan pegawai biasa. Meskipun penampilannya kekar dan besar, tetapi Mas Jolly tidak bisa merasakan keberadaannya, bahkan ketika ia di dekatnya. Dugaan Mas Jolly, pegawai ini setidaknya setara dengan mantan kesatria, yang berarti meskipun ia mencoba pergi, pasti langsung dicurigai dan dikejar. Jadi, ia memutuskan untuk bertindak sebagai Lutger Chelsea sembari menunggu kesempatan. Setelah beberapa waktu, sampailah mereka di Akademi Soren. Dan Jolly pun kaget. Seluas ini hanya untuk Akademi Soren. Ini lebih besar dari yang kubayangkan, gumamnya. Saya akan mengantar Anda pada kepala sekolah. Anda bisa meninggalkan barang-barang Anda pada saya, ucap pengawal itu. Dan setelah itu, tibalah Jolly di ruangan kepala sekolah dan mengatakan, "Saya Lutger Chelsea. Saya datang karena Anda memanggil saya. Aku sudah menantimu. Aku adalah kepala sekolah Akademi Soren, Elisa Willow." Wow, bagaimana keadaanmu? Kudengar kau terlibat dalam serangan teroris, tanya tante kepala sekolah. Setelah Om Jolly menjawab tentang keadaannya, tante pun girang. Karena kalau profesor baru kami terluka, reputasi akademi akan buruk, ucapnya begitu. Om Jolly pun membatin kalau orang ini benar-benar tidak beres, karena secara terang-terangan membicarakan reputasi sekolah. Tapi yang lebih penting, apakah Lutger pernah bertemu dengannya? Apakah dia menyadari kalau aku bohong? Pikiran itu langsung tercounter oleh perkataan tante ini. Ini pertama kali aku bertemu langsung denganmu, tapi kamu ini lumayan tampan juga ya. Woi, konsepnya jangan sopan. Om Jolly menjawab, terima kasih atas pujiannya, sekalipun Anda mengatakannya hanya karena ingin ramah padaku, balas Om Jolly. Tidak kok. Saat semester dimulai,
Para murid pasti akan tergila-gila padamu, ucap tante. Setelah percakapan itu, tante ini memberikan kertas yang berisikan surat kontrak yang menjelaskan tentang profesi di akademi ini. Om Jali pun dikagetkan dengan gaji yang tertera di atas kertas. 30 koin emas kerajaan atau 30 juta denar. Kalau dirupiahkan sekitar 4 miliar satu bulan. Dengan ekspresi yang nakal, tante ini bertanya, bagaimana? Tidak buruk kan? Ini adalah jackpot ultra besar. Sembari menenangkan diri, ia berpikir, apakah ia bisa menempatkan diri dengan benar di sini? Karena di tempat ini, yang katanya segala macam orang jenis bertarung. Tetapi ia sudah direkrut dan lebih mencurigakan kalau ia tidak mau. Padahal sudah jauh-jauh ke sini. Menipu, berbohong, dan mengarahkan suasana adalah keahlianku. Aku juga cukup hebat dalam teori. Aku lumayan percaya diri sehingga bisa menjadi profesor yang cukup baik. Dengan begitu, ia menerimanya dan mengatakan, aku sudah mengecek kontrak 2 kali. Mari lakukan kontrak seperti ini. Kepala sekolah Soren, Tante Arisa, dengan ekspresi menggodanya mengeluarkan tangan. Mereka pun berjabat tangan, dan batin Om Joli mengatakan, ia hanya harus menahan identitas ini selama 2 tahun, dan aku bisa bebas. Setelah itu, waktu berganti malam. Om Joni tidak menyangka dia akan disewakan satu rumah. Sudah 27 tahun semenjak aku tiba di dunia ini, terlahir kembali dengan tidak punya apa-apa, kecuali ingatan dari kehidupanku sebelumnya. Dan aku harus bertahan hidup sendiri karena payahnya orang tuaku. Setelah menghadapi banyak keadaan genting, tak kusangka aku bisa menjadi profesor di Soren, pikirnya, meski sama saja dengan menyamar. Sedangkan Dotker ini, keadaannya pas sekali untuk dipalsukan. Mantan bangsawan, anak tunggal, dan kedua orang tuanya sudah meninggal. Dan sisa yang kurang cuma mengkaji materi untuk mengajar. Ketika ia bangun dan akan melihat situasi, ia sadar kalau ia sangat kelaparan dan ia belum makan semenjak insiden tadi pagi. 2 minggu pun berlalu, dan persiapan Om Joli telah matang. Ketika ia hendak pergi, ia dikagetkan oleh seseorang yang mengajaknya bicara. Syukurlah kau selamat. Kenapa kau tidak menghubungi kami selama 2 minggu? Yang lain juga penasaran akan keberadaan Anda, Tuan First Order. Sebenarnya Om Joli pun terkejut, tapi dengan keahlian menyamarannya, ia mengatakan, ada sesuatu yang perlu aku periksa. Dan Om Joli sadar, mereka menghampirinya bukan secara kebetulan, melainkan telah mencarinya selama 2 minggu ini. Lebih tepatnya, orang yang bernama Lutger yang asli. Orang bertudung itu pun mengatakan bahwa insiden teroris itu cuma kecelakaan. Kami tidak mengetahui para pemberontak akan menyerang. Selain itu, aku juga memerlukan informasi mengenai Soren, balas Om Joli. Lah, bukannya kami sudah mengiriminya? Aku hanya ingin memastikan kebenaran informasi yang kalian berikan, jawab Om Joli. Untuk sekarang, aku hanya akan mengikuti alurnya supaya tidak menimbulkan kecurigaan, batinnya Om Joli. Om Joli pun bertanya, bagaimana dengan tugas yang telah diberikan? Apa sudah terurus dengan benar? Tentu saja, kami telah membunuh semua tokoh penting di akademi. Dan dari yang kudengar, mereka membongkar para pengkhianat dalam organisasi kita. Anggota badan mereka disobek dan disumpalkan ke mulut mereka sendiri dan diberikan kepada anjing. Bukankah itu adalah akhir yang cocok untuk pengkhianat? Ternyata Om Joli juga terjebak dalam organisasi yang berbahaya dengan identitas Lutger. Ketika Om Joli menaruh cangkir kopi yang tidak sengaja bersuara, orang bertudung itu pun gugup dan langsung meminta maaf karena seharusnya ia memeriksanya sendiri sebelum membuat laporan. Menilik dari gerak-geriknya, Om Joli ini pun yakin 100% kalau orang yang ini takut dengan orang bernama Lutger. Dengan memanfaatkan situasi ini, Om Joli mengatakan, kehadiran dan pakaianmu sangat mencurigakan dan sangat menggangguku. Orang bertudung itu pun lagi-lagi berminta maaf dan tidak bisa berkata-kata. Om Joli bertanya, berapa banyak orang yang sudah berkumpul? Dengan ekspresi yang tertunduk, ia pun menjawab, 31 second order dan 7 third order sudah berhasil menyusup. Para first order juga telah tiba lebih awal, sesuai rencana. Setelah mendengar hal itu, Om Joli pun mengajaknya pergi, dan orang bertudung mengatakan bahwa Om Joli datang saja ke lokasi pertemuan selanjutnya yang telah ditentukan untuk pertemuan selanjutnya. Dengan nada menakut-nakuti, Om Joli mengatakan, kau ingin aku datang? Orang serendah dirimu menyuruhku pergi dan datang. Orang bertudung pun takut, dan Joli mengatakan kalau ia yang akan menentukan di mana
dan kapan ia bertemu lagi. Dan Om Joli pun hanya setuju untuk bertemu jika dihubungi dengan orang yang sejajar atau di atasku. Begitu ucapnya. Setelah itu Om Joli pun beranjak pergi dan mengeluh dalam hatinya bahwa mereka lebih berbahaya dari apa yang dia duga. Mereka benar-benar tidak waras. Di sela-sela keluhnya, ia dimohon untuk berhenti oleh seorang berturun tadi. Padahal ia ingin segera pergi. Sebenarnya Om Joli juga ketakutan. Menurut pandangan Om Joli, orang itu bertanya dengan ekspresi yang mengerikan, "Kapan?" Tetapi sebenarnya ia hanya bertanya, "Kapan kau akan menghubungi kami dan bagaimana kau melakukannya?" Dikiranya Om Joli ia ketahuan, makanya ia ketakutan. "Apa aku benar-benar harus memberitahumu?" Dengan cemas orang itu menjawab, Tidak, semoga kau sampai rumah dengan aman." Setelah sampai di rumah, Mas Joli pun langsung mengecek kembali berkas-berkas Tuan Lutger yang ternyata identitas yang sempurna tadi merupakan identitas yang khusus dibuat untuk hal ini. Seharusnya aku curiga dari awal, batinnya. Kemungkinan ia juga tidak bisa menggunakan identitas aslinya untuk menyusup ke dalam akademi. Surat-surat yang ia terima pun atas nama Lutger juga cukup aneh. Mungkin berisi sandi khusus. Di tengah-tengah pikiran kacaunya, ia pun sadar kalau Soren bukan satu-satunya hal yang harus ia khawatirkan, melainkan organisasi ini. Tapi eksekutif perkumpulan rahasia macam apa yang meninggal hanya dengan penyerangan teroris biasa? Padahal ia telah berhasil mengirimkan banyak mata-mata ke Soren. Harusnya orang seperti itu bisa selamat dari ledakan. Yang berarti ada satu hal lagi tentangku yang tidak boleh ketahuan, yakni Akademi Soren dan perkumpulan rahasia ini. Perkumpulan ini terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama Zero Order, First Order, Second Order, dan Third Order. Kalaupun ia minta tolong pada akademi yang memiliki kekuatan yang besar, ia pun pasti langsung dicurigai oleh kedua belah pihak. Karena itu, ikuti saja alurnya selama 2 tahun ini, batinnya dengan ekspresi yang pasrah. Scene berlanjut dengan memperlihatkan aktivitas para murid, yang berarti tahun ajaran baru telah dimulai. Dan sebelum kelas dimulai, mereka berbincang-bincang layaknya teman kelas biasa. Dan diperlihatkan salah satu murid membuka obrolan dengan topik profesor yang baru. Ucapnya, "Kelas kita akan diajar oleh profesor yang baru." Temannya pun menimpali, "Hah? Profesor baru untuk murid tahun ajaran kedua? Bukankah dia berarti sangatlah hebat? Profesor sebelumnya pun dipermalukan oleh sang murid." Dan itu dilakukan di hadapan banyak orang. Murid yang melakukan hal itu pun mengatakan, "Sebagai seorang murid, aku hanya ingin menunjukkan kalau sihir milik profesor sebelumnya itu salah." Pengalamannya lumayan hebat, ucap orang pertama. "Aku dengar ia menulis banyak dokumen sebagai seorang petugas militer." Wah, berarti ia orang yang sangat hebat dan luar biasa. Tapi, apa kau tahu orang itu berasal dari keluarga bangsawan yang lengser? Berarti kita akan dengan mudah untuk mendapatkan nilai yang bagus, timpalnya. Di tengah-tengah obrolan, mereka pun terhenti karena profesor telah tiba. Yap, Mas Joli pun orangnya. "Senang bertemu kalian. Aku adalah profesor yang baru, Lutger Chelsea." Dengan ucapan barusan, kelas pun hening mendengarkan. Karena ini adalah masa penilaian, aku tak akan langsung masuk ke pelajaran dan akan memberikan sedikit pendahuluan. Aku bukan hanya mengajar spell casting atau merapal mantra, dan akan lebih fokus pada praktek. Tak hanya teori saja. Kelas ini juga tak terbatas untuk murid kelas tahun kedua. Anak baru juga boleh mendaftar di kelas ini. Beberapa anak pun berbincang. Mas Joli pun mengatakan, "Aku paham dengan keluhan kalian, dan aku juga tak akan merendahkan tingkat kesulitan. Jadi kalian tak perlu khawatir." Seorang murid bertanya, "Boleh kami tahu alasannya, Prof?" Mas Joli merasa pernah melihat wajah murid itu. Dengan mengatakan, "Sebagai pengajar, kurasa sudah menjadi tanggung jawabku untuk mengajari semua orang tanpa batasan. Tentu saja, aku paham kalau kelasku berbeda dengan kelas pada umumnya, dan tidak seru jika aku langsung menjelaskannya. Jika kau penasaran, datang saja ke kelasku yang berikutnya. Tapi aku peringatkan kepada kalian semua yang datang di kelasku dengan berpikir untuk mendapatkan nilai yang bagus dengan mudah. Hanya karena aku profesor yang baru, aku akan membuat kalian semua menyesal telah berpikir demikian. Sudah tugasku sebagai pengajar melakukan hal itu," ucap Mas Joli dengan ekspresi menakuti. Di balik ekspresi menakutinya, sebenarnya Mas Joli berharap supaya mereka tidak mengikuti kelas Om Joli, karena semakin sedikit murid yang ikut,
semakin bagus. Ia berpikir jika murid tahun kedua sekelas dengan murid tahun pertama, bukankah akan melukai harga diri mereka? Dan aku sudah memberitahu bahwa kelasku akan sulit. Dan di akhir kelas, ia membuka sesi pertanyaan. Tetapi, tak ada seorang pun yang berani bertanya padanya. Dan bergumam, apakah karena dia berasal dari militer? Wibawanya sangatlah kuat. Dan lain-lain. Setelah itu, Mas Jolly pun mengakhiri kelas. Pada saat di lorong, ia overthinking. Padahal, ia kira akan ada beberapa pertanyaan sepele seputar dirinya. Dan sebenarnya, Om Jolly sudah menyiapkan beberapa jawaban. Terlalu berharap mungkin. Apakah aku diabaikan dan dicampakkan? Mungkin aku terlalu memberikan tekanan dan aku harus lebih ramah lagi. Overthinkingnya. Kalau bukan begitu, apakah aku berarti dicampakkan atau diabaikan? Dan saat melintasi lorong, ada beberapa murid yang minggir dan memberikan Mas Jolly jalan dengan maksud sopan. Tapi Mas Jolly overthinking lagi dan mengira mereka mengucilkannya, padahal mereka sangat menghormatinya. Di tengah-tengah overthinkingnya, ia pun disapa oleh profesor yang lain bernama Profesor Selena. Rupanya ia pun seorang profesor yang baru. Anjay, spek manual nggak ada tandingannya coy. Dan dengan sopan, Mas Jolly pun bersapa dan bertanya, mungkin kau ada perlu denganku? Dengan ekspresi yang malu-malu, Mbak Selena atau profesor baru itu menjawab, apakah kau sudah makan? Nah, ternyata Mas Jolly cuma diajak makan biasa, tetapi bukan berdua, melainkan bersama profesor lain yang baru. Dengan ekspresinya yang ramah, seorang profesor memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namanya Bruno dan satunya Merilda. Setelah Mas Jolly memperkenalkan diri, Merilda mengatakan kalau ternyata Mas Jolly bahkan lebih tampan saat dilihat dari dekat. Dan total profesor baru tahun ini adalah 5 orang termasuk Mas Jolly. Satu di antaranya adalah bangsawan yang sangat sombong, dan 3 orang biasa. Dan Lutger adalah bangsawan yang lengser. Karena enggan untuk berkumpul dengan mereka, bangsawan itu pun pergi. BTW namanya Chris, dan mereka berempat pun akhirnya makan siang. Sebenarnya di akademi ini tidak dibeda-bedakan antara bangsawan ataupun orang biasa, tetapi ada beberapa bangsawan yang ya begitulah, tidak mau berkumpul. Ketika scene berganti malam, diperlihatkanlah seorang siswi yang sedang menggunakan teknologi sihir komunikasi, menyebarkan rumor baik dan kehebatan tentang Profesor Lutger, sehingga membuat murid lain tertarik untuk mengikuti kelas Profesor Lutger. Sebenarnya ini bukan kegiatan atau keinginan Mas Jolly, karena Mas Jolly sebenarnya ingin hanya ada beberapa orang yang ada di kelasnya. Dan di hari pertamanya, ia berpikir sudah memberikan peringatan untuk murid-murid yang ada di kelasnya, bahwa kelasnya sangat susah. Jadi ia berpikir akan ada murid yang datang untuk datang coba-coba. Jadi ia berpikir selalu setidaknya mungkin hanya ada 30 orang yang datang. Ia pun dikagetkan ketika dia masuk ke kelasnya, dan ternyata kelasnya sangat penuh. Wih, kenapa banyak sekali yang datang? 80 kursi pun penuh. Ini pun lebih banyak murid tahun pertama. Apakah mereka tidak malu untuk bergabung dengan murid tahun kedua? Sembari ia berpikir, sebenarnya para murid tahun pertama tertarik karena postingan dan rumor kehebatan profesor dalam semalam. Dan saat ini, mereka pun merasakan hawa kewibawaan dari profesor ini. Mas Jolly pun berpikir, pasti ada yang melakukan ini tanpa sepengetahuanku. Karena ini sudah terlanjur. Ia pun bersikap profesional dan membuka kelas hari ini dengan memberikan yang terbaik untuk mereka. Baru saja kelas dibuka, ada yang langsung mengacungkan pertanyaan. Apa Anda akan mengajarkan 4 spesialisasi sihir utama, Prof? Ucapnya. Dengan tatapan yang sinis, Mas Jolly pun mengatakan kalau pertanyaan coba boleh dilontarkan ketika sesi pertanyaan. Dan mulai sekarang, kalau ada yang mengganggu proses atau mempertanyakan otoritasku sebagai profesor, akan kutandai wajah kalian, dan aku juga akan memberikan bonus bagi kalian yang akan bekerja keras. Dan karena kau sudah bertanya, aku akan menjawab kali ini. Baiklah, aku akan mengajarkan semuanya, termasuk 4 spesialisasi sihir. Tapi, ada seorang murid yang tidak percaya. Karena normalnya untuk mengajarkan 2 saja sangat susah. Dan kau profesor baru akan mengajarkan keempat-empatnya. Apa kau akan membual, Prof? Batin dari seorang perempuan ini. Baiklah, karena ini kelas pertama, aku akan memperlihatkan sesuatu yang menarik perhatian kalian, yakni membuat spell casting 3 kali lebih cepat, ucap Profesor Jolly.
Beberapa murid pun tertegun dan berkata, kalau itu tidak mungkin, karena jika ia mempercepat waktunya, pasti ada beberapa komponen yang terlewat, sehingga sihir pun menjadi rusak. Salah satu seorang murid, ada yang sombong dan mungkin ia belum mengetahui ini. Dan sebenarnya, ini adalah teknik ciptaan dari Om Joli sendiri. Bahkan di dunia ini, mungkin belum ada yang bisa kecuali Mas Joli sendiri. Karena profesor tahu, pasti semuanya baru mendengar hal ini, ia pun membuka sesi pertanyaan. Dan para murid langsung mengatakan dan bertanya, kalau kalian mengacaukan teknik yang sudah selesai, spell itu pasti akan berubah menjadi spell yang berbeda. Aku akan mengajarkan cara mempertahankan spell sambil memperpendek waktunya, jelas Profesor Joli. Dan murid sombong itu mengangkat tangan sembari mengatakan kalau hal itu sangat mustahil. Ia bernama Flora. Ia pun yang membuat profesor sebelumnya berhenti dan keluar. Dan Profesor Joli mengatakan kalau ia tak ingat kalau ia pernah memberikan izin untuk berbicara selain menjawab pertanyaan. Dan dengan profesional, ia akan mendengar alasannya untuk kali ini. Argumen Flora, dengan sesuai teknik yang sudah ada, satu-satunya cara untuk menyikat waktu merapal adalah dengan mengulanginya terus-menerus. Anda mengatakan sesuatu yang bahkan orang jenius pun tidak bisa melakukannya, Prof. Profesor pun mengatakan, jika begitu, bagaimana kalau spell itu bukan tidak bisa ditingkatkan, melainkan kalian saja yang tidak bisa, dan menjelaskan kalau sihir saat ini sudah menjadi sangat membosankan karena hanya fokus pada sejarah, dan sihir juga tidak dikembangkan, padahal sihir punya kemungkinan untuk melakukannya atau mengalami peningkatan. Dan karena itu pendapatmu mungkin kurang benar. Tidak ada yang pernah mencoba melakukannya. Maka aku akan menjadi orang pertama yang mencobanya, ucap Profesor Joli. Flora agak terkejut dan masih tidak percaya, dan mengatakan kalau penyihir ranking 3 membutuhkan waktu 10 detik. Dan jika rank lebih tinggi, ia bisa meningkat kurang lebih 5 detik. Profesor mengatakan, metode yang akan diajarkan adalah metode yang murid-murid bisa lakukan lebih cepat dari rank itu. Profesor pun meminta supaya Flora menunjukkan spell miliknya di depan, karena ia mengatakan kalau ia bisa melakukan spell lebih cepat dari 5 detik, yang mana sama seperti rank tinggi. Setelah Flora menunjukkan spellnya, murid lain langsung tertegun saat melihat itu, dan Profesor mengatakan, waktumu 4,78 detik. Padahal masih tahun kedua, prosesnya pun juga sempurna. Untuk tahun kedua, ini sangat sulit untuk dipercaya. Ya, bagaimanapun, kau bisa dikatakan sebagai seorang yang jenius. Tapi, itu masih sangat terlalu lambat, ucap Profesor setelah menguji. Waktu tercepat penyihir rank 3 adalah 4,41 detik. Itu pun juga masih terlalu lambat. Beberapa murid juga bertanya-tanya, padahal itu adalah rekor. Tetapi profesor ini berani mengatakan kalau 4,41 detik masih sangat terlalu lambat. Ketika para murid meragukan ucapan profesor, dia pun langsung mencontohkan spellnya dan langsung terbentuk. Semua murid tertegun dan sangat bingung apa yang sedang terjadi. Baik, mungkin beberapa dari kalian tidak sempat melihat. Aku akan menunjukkannya sekali lagi. Setelah Prof mengulanginya sekali lagi, dia pun mengatakan, akhirnya ekspresi kalian berubah semua. Fluttering Flames yang baru saja aku keluarkan hanya membutuhkan waktu 0,24 detik. Sangat jauh berbeda dengan rekor terbaik yang pernah ada. Lebih tepatnya, aku menggunakan spell untuk menggunakan spell lain. Aku menyebut ini Sorcerer Code. Bagaimana? Apakah rasa penasaran sudah terjawab, Flora? Dengan menunduk, ia menjawab, sudah, Profesor. Karena kau telah mengganggu pelajaran tanpa seizinku, dan tindakanmu merupakan perbuatan yang salah karena melawan otoritasku sebagai profesor, Flora Luos, aku akan memberikanmu 10 penalti poin. Dan Flora pun kembali ke tempat duduknya, dan saat Flora akan kembali, Profesor Joli mengatakan kalau teknik yang Flora tunjukkan sebelumnya sudah sempurna. Bagaimanapun, aku akan mengapresiasinya dan akan memberikanmu 10 award point. Dengan kata lain, bonus point. Aku tidak membenci murid yang memiliki kemampuan. Untuk itu, berusahalah kalian semua. Dengan mengempalkan tangannya,
Ia pun berterima kasih. Karena hal itu, berarti ia tidak mendapatkan penalti poin. Sembari menaruh jasnya, Profesor Jolie mengatakan, ia akan memilih beberapa murid yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan akan mengajari mereka Saurce kode. Kalau kalian ingin mempelajarinya, berusahalah dari sekarang. Di tengah-tengah pembelajaran, seorang murid laki-laki bersyukur karena telah mengikuti kelas ini, karena anak-anak lain mengatakan sesuatu yang aneh tentang Profesor. Dan jam pelajaran akhirnya selesai, dan Profesor Jolie meninggalkan kelas. Seorang murid bangsawan berambut kuning merendahkan pria yang memuji Profesor barusan dengan berkata hal seperti ini. Hal ini bukanlah sesuatu yang perlu kau kagumi, dan inilah alasan kenapa orang biasa sangat berbeda dengan kita sebagai bangsawan. Pria itu langsung terdiam dan mulai melihat sekitarnya. Ia pun mengatakan, ternyata kau berbicara pada aku ya? Maaf. Berani-beraninya kau mengabaikanku. Aku adalah Jevan, putra pertama Baron Velio. Ketika ia ingin meluruskan ini, tiba-tiba terdapat seorang anak yang mengatakan hal yang tidak mengenakan pada bangsawan bernama Jevan tersebut, dan langsung dibalas. Apa sekarang Akademi Soren menerima seorang bocah? Anak itu pun berjawab juga, bukankah lebih baik menerima seorang bocah daripada menerima anak idiot dari kediaman Baron? Emotional damage. Ketika mendengar hal itu, Jevan langsung mengeluarkan tongkat sihirnya dan menyerangnya. Bocah itu tak gentar sedikit pun, menyuruh Jevan menyerangnya jika ia berani. Meski kau seorang bangsawan sekalipun, kau tak akan bisa lepas dari masalah jika melakukannya di akademi ini. Jevan pun tak bisa berkata dan pergi begitu saja. Pria berkacamata itu pun menghela nafas dan mengucapkan terima kasih. Namaku Aidan, sapanya. Tak apa-apa, aku cuma kesal mereka bertindak sesuka hati hanya karena mereka keturunan bangsawan. Tak perlu berterima kasih, dan namaku Leo. Ketika Leo beranjak pergi, Aidan mengikutinya sembari berkata kalau kelas mereka selanjutnya sama. Terserah kau, tapi berhentilah mengucapkan atau menggunakan gestur seperti orang kampung, orang biasa, dan gestur kalau kau tidak belajar sihir dengan benar. Setelah itu, Leo memberitahu Aidan sebaiknya berhati-hati kalau bertemu dengan murid tahun kedua, seperti Flora Lumos, keturunan kaisar, dan lain-lain. Masih ada lagi, tapi ku beritahu kau nanti di jalan, ucap Leo.